Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fadli Coyrul Ihsan, NIP 2002 11 14 2024 12 1001, Angkatan 55, Kelompok 4, Jabatan Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan, UPT KUPP kelas 3 Geser. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer. Yang pertama yaitu pengertian isu kontemporer. Isu kontemporer adalah masalah atau topik yang menjadi perhatian publik dan relevan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kontemporer berarti pada waktu yang sama atau masa kini. Dalam konteks ini, isu kontemporer mencakup berbagai masalah yang muncul akibat perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis isu kontemporer. Di sini ada 8 jenis isu kontemporer, yaitu yang pertama, isu ekonomi. Isu ekonomi adalah isu yang berkaitan dengan sistem dan kondisi perekonomian masyarakat. Contohnya, ketersediaan pangan yang minim, ketimpangan pendapatan warga negara, pengangguran, atau perubahan iklim yang merusak hasil produksi pertanian. Kemudian yang kedua yaitu isu sosial. Isu sosial adalah isu yang menyangkut tentang kondisi dan dinamika masyarakat. Contohnya kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga yaitu isu politik dan pemerintahan. Isu politik dan pemerintahan adalah isu yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan birokrasi. Contohnya yaitu perbedaan pendapat beberapa kubu, kesalahpahaman terhadap sebuah partai, korupsi, pemilu yang tidak adil, serta reformasi birokrasi. Yang keempat yaitu isu budaya. Isu budaya adalah isu yang berkaitan dengan nilai, norma, dan identitas budaya yang ada di suatu bangsa. Contohnya yaitu westernisasi, konflik antar budaya, budaya konsumtif, serta lunturnya budaya lokal. Kemudian yang kelima yaitu isu lingkungan. Isu lingkungan adalah isu yang berkaitan dengan kondisi alam dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya, pencemaran sampah, kerusakan hutan, pencemaran air, perubahan iklim, kebakaran hutan, serta polusi udara. Yang keenam yaitu isu teknologi dan informasi. Isu teknologi dan informasi adalah isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan dampaknya dalam kehidupan. Contohnya yaitu serangan cyber, kecanduan media sosial, disrupsi industri teknologi akibat adanya AI dan otomasi, kesenjangan sosial. Kemudian yang ketujuh yaitu isu hukum dan HAM. Isu hukum dan HAM adalah isu yang berkaitan dengan penegasan hukum, keadilan, dan perlindungan HAM. Contohnya yaitu hukuman terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia, pengawasan hak asasi manusia oleh organisasi internasional, keamanan dan anti-terorisme, konflik sumber daya alam, serta penegakan hak asasi manusia di kawasan konflik. Kemudian yang terakhir yaitu isu kesehatan. Isu kesehatan adalah isu yang berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat. Contohnya yaitu gangguan kesehatan mental, kanker, obesitas, penyalahgunaan narkoba, diabetes, serta penyakit jantung. Kemudian rencana aksi yang pertama yaitu kurangnya informasi mengenai rencana kedatangan kapal. Dalam sistem informasi yang ada, masyarakat geser minim akan informasi tentang kedatangan kapal. Hal ini terjadi dikarenakan cuaca yang terjadi sekarang ini susah untuk diprediksi. Terjadinya musim hujan saat ini menyebabkan gelombang di laut pun menjadi tinggi. Oleh karena itu, terkadang beberapa kapal mengalami warning dan tidak diizinkan untuk berlayar, sehingga kapal tiba di pelabuhan berikutnya mengalami keterlambatan atau delay. Kemudian rencana aksi saya sebagai calon ASN yaitu satu, melakukan konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan atau nahkoda kapal tentang jadwal keberangkatan terbaru dan langsung menginformasikan kepada penumpang yang ada di pelabuhan. Kemudian yang kedua yaitu mencetak jadwal semua voyage kapal penumpang setiap bulannya agar penumpang bisa melihat jadwal kapal yang ada tanpa harus bertanya ke kantor. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya kesadaran keselamatan pada kapal-kapal kecil. Banyaknya sumber daya alam yang ada digeser, terutama dalam hal ikan,
menyebabkan banyak kapal-kapal ikan, buku, bahkan kapal nelayan lokal yang mencari ikan di wilayah perairan geser. Akan tetapi, banyak dari kapal-kapal tersebut yang kurang memperhatikan tentang standar keselamatan kapal, dari mulai life jacket, radio komunikasi, hingga kelayakan kapal itu sendiri. Hal tersebut berdampak buruk karena dapat membahayakan bagi keselamatan nelayan itu sendiri. Kemudian, rencana aksi saya sebagai calon ASN yaitu satu, mengadakan rapat rutin mengundang orang-orang terkait seperti nahkoda dan ABK kapal untuk diberikan pengertian betapa pentingnya keselamatan kapal bagi keselamatan ABK kapal. Kemudian mewajibkan masing-masing kapal untuk memasang alat keselamatan kapal. Kemudian yang kedua yaitu memberikan tindakan tegas berupa tidak diizinkannya berlayar pada kapal yang tidak terdapat alat keselamatan kapal di dalamnya. Terima kasih, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.